Kalau dia nggak punya uang, itu laporan nggak 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 jalan diakomodir. Ketika mendengar mereka bercerita, ada yang udah umur hampir 60 tahun menjadi kurir narkoba. Ya ampun. Wow. Berapa sih kalau budget makanan yang dia punya gitu? Setahu saya 20.000 untuk 3 kali makan. 20.000 untuk 3 kali makan. Tangerang itu ada lapas perempuan, Tangerang. Banyak artis, banyak pejabat. Nah, ini yang mau kita tanya. Ini yang mau kita tanya. Ini kalau pertanyaan titipan sebenarnya. Bahwa perempuan itu mempunyai kesabaran yang tinggi. Iya. Tapi ketika perempuan itu sudah habis sabarnya, akan lebih sadis daripada laki-laki. Dengar ya, kalau laki-laki Halo Sobat NTVindo.id, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan pers, bertemu lagi di salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu DPO dari Pulau Mas. Namun karena hari ini bintang tamu kita sangat spesial, jadi DPO kali ini akan dipandu sama aku, Rara. Nah, hari ini aku narasumbernya nggak sendiri nih, karena aku bakal ditemenin oleh salah satu co-host yang keren banget, yaitu ada Kakak Gusti Ayu. Saya Gusti Ayu, hey. DPO ya? DPO dari Pulau Mas. Bener, karena kita syutingnya di lokasinya Pulau Mas. Pulau Mas, bener. Nah, kita berdua akan berbincang-bincang kepada wanita tangguh ya, yang satu ini yang wajahnya udah warawiri lah di mana-mana, yang terkenal dengan aktivitas-aktivitasnya yang sangat-sangat membantu khususnya para wanita-wanita di luar sana. Yaitu ada Bunda Kasihati. Halo, saya Bunda Kasihati, rekan-rekan pers dari DPO. Oh, Bunda. Bunda. Oh, Kita Bunda. manggilnya Bunda ya, Bunda Kasihati. Oh, Bunda. Bunda. Oh, jadi lagu ya kita Bunda. ya. Oh, Bunda. Bunda ada Dian. Nah, kali ini nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius banget, aku mau nanya nih ke Bunda. Emang beneran namanya Kasihati ya, Bunda? Betul. Beneran? Itu sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP. Berarti memang kenapa dikasih nama Kasihati sih, Bunda? Mungkin karena dari 9 bersaudara, saya perempuan sendiri. Oh, itu gitu. Makanya saya diberi nama Kasihati. Mungkin karena kesayangan kali ya. Karena kesayangan ya. Karena perempuan anak satu-satunya. Ya, dari jadi 9 namanya bersaudara. Kasihati. Itu juga yang membuat Bunda menamakan Kita punya organisasi yang namanya Perempuan Tangguh Nusantara. Perempuan Tangguh Nusantara. Yes. Itu Perempuan Tangguh Nusantara itu namanya udah familiar ya. Ini tuh berarti Bunda sering melakukan pembinaan ya, berarti ke para warga binaan permasyarakatan ya. Ya, kadang saya masuk lapas dan rutan untuk memberikan pembinaan kepada WBP. Ya, sekarang yes. kalau dulu kan namanya NAPI ya. Namanya NAPI. Tapi sekarang diperhalus menjadi WBP. WBP. Nah, di lapas perempuan ataupun lapas rutan laki-laki. Dan di sana juga ada biasanya WBP perempuan. Kalau pemilihan nama Perempuan Tangguh Nusantara tuh kenapa? Atau karena anggotanya Perempuan dan sering patah hati atau bagaimana? Oh, enggak juga. atau karena harus tangguh? Oh, perempuan itu pasti tangguh loh. Pasti ya. Iya. Perempuan apabila ditinggalkan oleh laki-laki, perempuan akan tetap tangguh. Setuju. Setuju. Gitu. Dan saya memilih nama Perempuan Tangguh Nusantara mungkin karena pengalaman pribadi dan juga banyak pengalaman perempuan-perempuan yang lain yang banyak disakiti oleh laki-laki dan mereka bangkit, terus mereka menjadi sukses. Dan ada juga perempuan yang karena dilecehkan, KDRT. Ya, banyak perempuan-perempuan yang kemarin-kemarin mereka terpuruk dan menjadi kuat, mereka sukses. Akhirnya kami bersama-sama mendirikan organisasi Perempuan Tangguh Nusantara. Nusantara tuh kenapa? Kenapa nggak pilih Indonesia gitu? Kalau Indonesia familiar ya. Kalau Nusantara kayaknya lebih wah gitu. Dan kalau Nusantara kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ibu kotanya baru kali Nusantara. IKN ya, jauh IKN. ya kita ya. Bisa juga. Terinspirasi dari situ juga. Iya, Nusantara itu kan luas sekali ya. Iya, benar. Berarti Perempuan Tangguh Nusantara ini menjangkau perempuan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Membernya siapa aja sih, Kak? Membernya banyak. Bunda, sorry. Bunda, sorry. Membernya banyak dari masyarakat bawah sampai
masyarakat menengah dan masyarakat Oke, terkecil. kita fokus ke Organisasi ini udah berapa lama Bunda dibuat? Ini sebenarnya baru saya buat, Baru ya? tapi saya kan lama berkecimpung di dunia jurnalistik ya. Oh, senior. jurnalis senior, Senior jurnalis, Iya iya. benar. Dari tahun 988 saya sudah menjadi jurnalis dan aktivis juga ya. sebagai jurnal dan aktivis juga. Dan aktivis Saya juga. juga Aktivis pernah perempuan sebenarnya beliau. aktivis buruh dan aktivis perempuan. Perempuan, Makanya oke. mungkin berangkat dari situ kita mendirikan organisasi perempuan tangguh Nusantara. Karena ketika saya jadi jurnalis, ketika saya jadi aktivis, saya banyak membantu perempuan-perempuan yang kena KDRT, Iya. pelecehan seksual dan macam-macam lah. Ada yang memang orang susah ketika melapor ke APH, terus nggak di kalau orang Medan bilang nggak diterge. Dicuekin ya? Dicuekin, Kadang nggak tuh diterge. Kalau dia nggak punya uang, nggak itu laporan nggak di ini, Nggak nggak jalan diakomodir ya, nggak gitu. jalan. itu kan oknum. Itu panggilan oknum. Benar, Ya, benar, itu benar. oknum. Jadi panggilan hati begitu Iya, membuat panggilan hati. Jadi perempuan. dari situ saya berangkat, oh kasihan mereka. Oke. Dan sampai saya juga mendirikan dengan suami mendirikan Laupem dengan nama Kasih Hati Laupem. Itu untuk Kasih Hati membantu Laupem. perempuan-perempuan yang mendapatkan masalah Yang butuh bantuan berarti jika ya, Bunda, mereka ya? butuh bantuan, kami bersedia tanpa dibayar. Tanpa dibayar Kalau gitu ya. kalau aktivis udah berapa puluh tahun? Wih, sudah lama sekali. Ya, kalau aktivis ya. Oke. Kalau Berapa puluh tahun sih, Kak? aktivis sudah dari tahun 85. Udah lahir Saya belum lahir. Sorry Saya ya, angkat lahir- tangan ya. saya Gue lahir masih SD. 98. Itu Bunda udah jadi aktivis Iya, ya. aktivis perempuan. Jadi Perempuan. pertama saya aktivis buruh. Aktivis buruh. Aktivis Oke. buruh, dan saya banyak kan rata-rata kalau di kawasan itu kan pegawainya itu kan perempuan. Bener. Rata-rata ya, Oh, kebanyakan ya perempuan, kalau di pabrik. dan banyak terjadi hal-hal yang pokoknya ya udah rahasia umum lah ya. Makanya saya dari situ terus kami mendirikan majalah Info Kawasan Oh, untuk ya, mengangkat oke. masalah-masalah yang terjadi. Iya. Tentang buruh. Saat itu majalah masih in banget ya Bunda Iya. ya. Semua orang masih baca Dari situ cetak berangkat ya. saya akhirnya apa sih pekerjaan yang cocok buat saya? Akhirnya saya memilih menekuni Jurnalis. menjadi Jurnalis senior Indonesia termasuk Bunda Kasih Hati Terima berarti kasih. ya. Oke, ini menarik banget Bunda karena beberapa warga binaan itu banyak yang orang memandang tuh sebelah mata ya. Nah, ini kita kalau cerita masalah WBP, masalah lapas dan rutan. Jadi saya masuk lapas dan rutan itu untuk sedikit merubah paradigma atau stigma dari masyarakat luas, bahwa belum tentu orang yang masuk ke dalam penjara itu orang jahat. Oke. Iya. Yes. Setuju. Jadi banyak mereka masuk ke dalam penjara itu karena faktor ekonomi. Iya. Salah satu banyaknya karena itu biasanya ya Bunda ya. Faktor ekonomi, terus faktor kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. faktor perselingkuhan Oh. suami ya. Suami, iya. Jadi Kok mungkin iya sih? sebagai manusia biasa kan kita punya kesabaran. Dan Iya. ketika kesabaran itu sampai di titik nadir, mungkin itulah yang terjadi. Jadi kriminal Jadi ya. kriminal. Pembunuhan Kriminal. atau Jadi ketika saya masuk ke dalam lapas rutan itu kadang saya meneteskan air mata ya. Ketika mendengar mereka bercerita, ada yang udah umur hampir 60 tahun menjadi kurir narkoba. Ya ampun. Wow. Saya tanya, "Ya Allah, Bu, kenapa Ibu bisa sampai begini?" Ibu itu bilang, "Anak saya butuh makan, cucu saya butuh Ekonomi makan." lagi berarti itu ya, faktor Bunda ya? ekonomi. Benar-benar. Akhirnya dia menjadi kurir. Di umur 60 tahun itu. Iya, di umur 60 tahun. Itu di salah satu rutan ya. Di salah satu rutan Iya, ya. Saya tidak perlu sebutkan rutannya mana. Iya. Itu. Jadi itulah maksudnya, tolong dong paradigma untuk masyarakat, jangan cap mereka itu jahat gitu. Belum tentu semua yang ada di dalam itu orang jahat. Karena kadang faktor kebutuhan, Ada juga yang terdesak dijebak. juga ya. Gitu. Dijebak benar-benar. Waktu saya ke lapas Palu ya, Mhm. lapas Palu itu ada pembalap. Dia baru habis balap, dapat juara 1. Dia meninggalkan motornya hanya 5 menit. Ketika dia balik, tahu-tahu sudah ada narkoba di motornya. Wow. Nah, Hanya 5 menit udah 5 ada menit narkoba. Dijebak ya. Dijebak. Jadi kan mungkin itu something lah ya. YTTA ya Bunda, yang tahu-tahu aja ya. Jadi apa ya, paradigma masyarakat kan. Satu lagi, kenapa WBP itu ketika keluar masuk lagi? Mhm.
ketika keluar masuk lagi. Oh, Itu siklusnya kadang berulang gitu ya Bunda? Mau ya? langganan atau gimana sih dia? Itu sebenarnya gini. Ada apa? Enak Eh, mungkin ya, berlangganan. mungkin ya, di Kalau rutan kalau gitu ya. itu sebenarnya seperti ini. Seharusnya kita sebagai masyarakat ya. Saya tidak membela siapapun, tidak. Cuma saya berada di tengah. Kita sebagai masyarakat, kan ini WBP. Dia di penjara. Ketika dia keluar, dia kan butuh pekerjaan. Oh, Ya. iya. Ah, Dan mereka biasanya tuh Ah, jarang tapi dapat kan kadang kesempatan ya. masyarakat ketika memandang bahwa dia itu seorang narapidana, Mhm. dikucilkan, Sebelah mata dipandang nah, ya. dipandang sebelah mata. Kayak pendosa gitu kali ya. Biasa Akhirnya kan mereka bingung Mau Iya. ngapain? mau ke sana nggak bisa ke sini. Akhirnya mereka balik lagi dengan pekerjaan mereka yang lalu. Oh iya. Berulang lagi dan berulang lagi. Jadi siklus Nah, ya Bunda kayak gitu ya. Seandainya masyarakat mau memberikan tempat untuk mereka, mungkin mereka tidak akan mengulang. Nah, sekarang tidak seperti zaman 20 tahun yang lalu ya. Itu zaman jahiliyah. apa perubahannya di, apa di Kalau zaman jahiliyah lapas? dulu kan di dalam lapas rutan itu ada kepala suku, Oh, ada ketua geng ada gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi. Tidak ada. Karena sekarang lapas rutan itu lebih humanis. Dan untuk besuk juga kita harus menggunakan barcode Oh, ada secara barcode. online. Oke. Nah, dan di dalam lapas rutan juga sekarang sudah ada pembinaan. Udah ada pembuatan roti. Ada terus salon juga ya Bunda ya? ada Ya kan ya? salon, ada apa yang untuk manicure, pedicure. Oh iya, buat kalau untuk kuku-kuku perempuan ya. manicure, pedicure, salon, terus jahit baju, masak. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah punya keterampilan. Benar. Nah, tapi ya itu masyarakat harus menerima mereka dengan baik, karena mereka kan ingin menjadi orang baik. Nah, kalau perempuan tangguh Nusantara ini kan lebih banyak kegiatannya di lapas perempuan gitu. Terus warga binaan perempuan. Selama ini sebelum misalnya ini Bunda Kasih Hati hadir, apa sih yang terjadi sebelum hadir gitu loh? Kalau sekarang sudah Biasanya banyak tuh nih karena nggak ada perkembangannya. pembinaan gitu Bunda. Iya. Biasanya tuh apa sih yang terjadi di lapas itu gitu Bunda? Oh enggak ya? Di lapas rutan itu kalau untuk saat ini sudah ada guru, sudah Ada mentor berarti ya sudah untuk ada mentor. ngajarin ya? Nah, saya untuk di sisi organisasi Perempuan Tangguh Nusantara dan di sisi jurnalistik ya. Oh ya. Nah, jadi saya merangkum dari sisi jurnalistik dan sisi organisasi Perempuan Tangguh Nusantara. Di situ saya mengangkat pemberitaan masalah perempuan-perempuan yang benar-benar tersakiti, tapi mereka bisa Bangkit mapan, lagi. bisa bangkit, dan Misalnya apa aja kalau yang ditemukan di lapas? Kalau tadi kan ada kurir narkoba, kriminal, mungkin ada beberapa yang bisa di share ke kita cerita nyata Kalau dari Bunda sana nih, gitu. karena udah lumayan lama ya Iya. jadi aktivis untuk membantu para warga binaan. Di dalam lapas itu kegiatannya gimana sih? Apa yang Bunda ajak mereka ngapain gitu misalnya? Apa kegiatan mereka bersama Bunda itu bagaimana Bunda? kalau kemarin itu saya mengajak mereka penanaman pohon ya. Oh, penanaman pohon. pohon buah. Jadi mungkin dari penanaman pohon buah itu bisa menghasilkan. Yes. Nah, dan di dalam lapas dan rutan itu mereka bekerja. Mereka bekerja seperti pembuatan roti. Mereka belajar membuat roti, terus salon, dan itu mereka digaji. Oh, mereka digaji juga di dalam lapas itu. Digaji. Oh, oke, Dan oke, itu oke. gajinya itu nanti ditabung ya. Ditabung. Kalau mereka nanti keluar itu boleh diambil. Atau ketika mereka mungkin ada yang punya anak, mau ngirim aduh, uang mungkin gitu. pengen walaupun di dalam penjara gitu ya, pengen gitu ngasih anak saya sesuatu, boleh minta tolong kan gitu, ketika besuk kan bisa dikasih. Benar. Kan gitu. Wah, kalau seandainya kita mendalami kehidupan di dalam ya, wah, jadi tidak stigma negatif. Tidak seseram- sebrongs itu ya, Bunda tidak ya? seseram apa yang dikatakan orang-orang ya. Tapi mungkin ada yang saya garis bawahi, kadang tentang lapas dan rutan, kadang masyarakat nih, wah, oknum-oknum sipir atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kasihan loh melihat mereka. Ini saya bukan membela mereka ya. Oke. Saya melihat fakta di lapangan. Langsung ya, Bunda. Mereka dari di satu lapas itu mungkin hanya 130 orang pegawai, dan yang dijaga itu 1.000 orang penjahat.
berapa Wow. kali lipat ya itu ya. Mereka takut ada ini rasa Oh, mereka terancam ada nggak sih? ada rasa terancam juga kan, tapi mereka kan harus melaksanakan kerja mereka. Gitu. Mereka kan sudah jadi abdi negara. Benar. Memang pekerjaannya Hidup mutlak mati itu ya. saya, kan semua pekerjaan itu ada risiko. Benar. Jurnalis ada resikonya. Benar. Hah? Hmm. Polisi ada risiko, tentara ada, semua ada resiko. Terus kalau makanan gitu, Kalau makanan, nah mereka tuh budgetnya berapa sih? ini per satu hari lagi, gitu? ini satu lagi yang mungkin akan saya luruskan ya. Mhm. Kadang kan, makanannya cadong gitu kan. Ah, Kadang itu. Kayak yang di TV-TV itu Iya. ya Bunda yang kelihatannya ya. kayak yang di TV-TV terus kadang marah-marah. Kenapa nih WBP nih kok minta duit gitu kan? Maksudnya dengan keluarga. Iya. Loh, sekarang kita berpikir kita aja. Sekarang kita sudah masak ikan asin ya. Terus, aduh kok rasa kepengen makan yang lain. Kita harus beli kan? Benar. Nah, seperti mereka, ketika mereka disediakan makanan, terus mereka pengen, wah gue pengen ini, pengen itu. Ya mereka harus beli dong. Dengan uang Nah, kan. mereka beli, ada koperasi. Dan yang masaknya juga itu WBP. Oh, gitu loh. berarti semuanya beneran dipekerjakan di situ ya. Jadi Bunda yang ya? masak WBP, WBP gitu. juga ya. Ada gorengan, ada segala macam, ada sayur, ada ayam, ada ikan. Ya mereka beli dong, masak makan mau ngambil aja kan gitu. Iya, Nah, benar-benar. kalau budget makanan itu ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berapa sih kalau budget makanan yang dia punya gitu? Setahu saya 20.000 untuk 3 kali makan. 20.000 untuk 3 kali makan. Heeh. Pagi, siang, Siang malam. dan malam. Jadi kalau mereka mau kepengen yang lain, yaitu mereka beli juga dengan teman mereka yang masak, ya kan? Itu sebenarnya apa ya? Simbiosis mutualisme ya. Berarti di dalam lapas Maksudnya, itu ya seperti kehidupan kita di luar ini aja ya Bunda iya, ya, tapi bekerja. kan kalau yang boleh, maksudnya yang boleh keluar masak atau apa itu mungkin yang hukumannya udah tinggal 1 tahun. Yang udah ringan ya. Oh, yang udah ringan. Kalau yang masih Puluhan lama-lama, tahun, oh nggak maksudnya boleh ya. masih rada-rada seram juga mereka untuk mengeluarkan dari situ kan. Ini seru banget nih Bunda. Ada nggak sih kasus yang paling gong menurut Bunda? Yang pernah Bunda bina ya, warga pembinaan itu kasus yang paling buat Bunda, ada ya kasus kayak gini gitu. Ada nggak sih Bunda? Ya kalau di dalam itu kan bermacam-macam kasus ya. Ada pembunuhan, perampokan, begal. Tapi ketika saya berinteraksi dengan mereka, mereka sopan gitu loh. Yang katanya orang gitu. Iya. Tapi ketika berinteraksi mereka sopan. Kalau saya tanya nih, enak di sini? Nggak enak Bu, gitu. Pengen keluar, iya. Nanti kembali lagi nggak seperti ini? Enggak Bu, tapi kadang kami bingung katanya. Ketika kami keluar, masyarakat tidak menerima kami. Oh itu. Nah, Permasalahannya selalu itu ya, Bunda, permasalahannya ya? selalu itu. Keluhan apa sih yang banyak yang Bunda kasih lihat gitu? Keluhan dari mereka, curhat apa yang paling banyak sih gitu? Kan mereka kalau lapas perempuan ini kan ninggalin anak, ninggalin suami juga ya, gitu. keluarga. Ya, Bagaimana sih cara? Kebanyakan mereka rindu ya. Mereka ini nggak sih, boleh nggak telepon gitu untuk Oh ya, sekarang itu Itu sudah gimana tuh? disediain wartel. Oh wartel, masih wartel ya, pakai Ya, wartel ya. kan mereka kan tidak boleh pegang HP. Iya, benar. Nah, tidak boleh pegang HP, jadi mereka disediakan wartel. Nah, wartel itu mereka membayar pakai koin. Oh masih ke zaman Sama dulu kayak berarti ya, zaman dulu ya. Gitu, pakai koin. Itu untuk meringankan beban mereka kan. Iya, kalau kangen telepon keluarga gitu. Terus ya. ada waktunya, 1 koin itu seandainya berapa 3 menit Oh gitu iya, kan. kayak zaman dulu banget. Iya, jadi di depan blok itu ditaruh wartel. Gitu. Jadi kalau ada yang mau telepon ntar dikeluarin, udah telepon gantian gitu kan. Dan itu dijaga. Jaga ya, sama Iya. sipir ya berarti ya. kalau Nah, mungkin nanti mungkin pemerintah kan harus mengakomodir keinginan mereka yang ingin ketemu dengan anak ya. Iya. harus Dengan atau mungkin disediakan tempat untuk Berkunjung ya. berkunjung dan berhubungan, berhubungan menyalurkan apa biologis mereka. Jadi ini Bisa. pernah dengar kan, jadi ada beberapa kasus di sana itu karena mereka tidak boleh menyalurkan hubungan biologis kepada pasangan resmi dia, Ya. akhirnya mereka menyewa bilik-bilik dan dimanfaatkan oleh para oknum sipir gitu. Terus kemudian aku juga pernah dengar, ini fakta ya, yang sesama warga binaan perempuan itu Oh, mereka menjadi bukan, bukan mereka nggak tapi hanya it's okay you and me mau hanya untuk Menyalurkan nafsu Menyalurkan ya. itu aja gitu loh. Karena manusia pasti punya ya kayak. ya itu udah biologis. Nah kalau Yes. menurut Anda sendiri apakah pemerintah ke depan tuh bisa mengakomodir ini gitu loh? Atau sudah ada mungkin malah.
Atau bilik-bilik ya, seperti itu oh, ya, Bunda? enggak. Oh enggak ada ya? Sewain gitu kan? Maksudnya gitu dong. Enggak, belum lah. Mungkin di zaman pemerintahan Pak Bro ini mungkin misal. Semoga ya. Enggak, karena kan sekarang apa ya? Udah dipecah-pecah ya kementeriannya dan mungkin fokus ya. Akan fokus ya. Kalau kemarin kan masih satu gitu, jadi agak berat. Kalau sekarang kan sudah fokus. Sudah hukum-hukum banyak ya, langsung ke gitu bawah kan, ya. HAM-HAM dan imigrasi pemasarakatan. Nah mungkin nanti kan menterinya sekarang Pak Agus Andrianto Iya. mungkin bisa lebih fokus Iya. untuk melihat ke depan apa sih yang dibutuhkan oleh WBP. Nah kami juga sebagai jurnalis dan kami sering mengadakan kunjungan itu apa ya? Kami tuh ingin memberikan yang terbaik untuk WBP ya, karena aduh pokoknya terenyuh deh. Coba dah nanti kapan-kapan Itu nah ini ada korelasinya gini nih ya. Kak Ayu dengan- Kalau dulu kan katanya kan media tuh nggak boleh masuk nih Ke dalam lapas ya. Nah sekarang apakah boleh gitu? Jadi kita bisa ngobrol silaturahmi, ngobrol langsung gitu loh. Sehingga kan mungkin vlog atau apa. Sebenarnya itu menarik sekali gitu. Akhirnya kan membuka cakrawala berpikir masyarakat Indonesia gitu. Jadi pandangan masyarakat bisa berubah juga ya Yes. ke mereka ya. boleh kok sekarang boleh media masuk. Boleh. Tapi kan ya. harus maksudnya Ada izin. kayak gini aja. Kita masuk ke dalam rumah aja kan assalamualaikum. Ada izinnya ya Bunda ya. Nah, boleh dong ke sana kita ya. Boleh, tapi kan Kita harus kondisi ada- kan Mbak Dia. harus Bisa ada ya. izin Di DPO kan lagi gitu nanti ya. ya. DPO. Spesial lapas wanita nanti Harus boleh. ada izin kan gitu, nggak selonong boy aja kan. Itu harus pakai etika kan. Yep, Tapi kan yep, kadang yep. mohon maaf ada teman-teman yang langsung main selonong. Sebenarnya bukan tidak boleh. Iya. Satu kan lapas rutan itu kan tempat yang steril. Benar. Masuk kan harus diperiksa bener. Setuju, Karena apa? setuju. Kalau dibebaskan semua orang bisa masuk, bisa aja mereka bawa bisa aja mereka bawa segala macam kan gitu. Hal-hal yang dilarang nanti bisa diseludupkan ya Bunda ya. Makanya kan lapas rutan itu tempat yang steril. Tapi kalau memang kita mau membawa kebaikan ke sana, ya insya Allah pasti diizinkan. Pasti Masa ya. tidak Tapi ada diizinkan? beberapa kasus ada apa namanya production di situ. Kalau menurut Bunda Kasihati sendiri sebagai perempuan tangguh Nusantara, ketua umum, kira-kira ini ada apa sih gitu? Diseludupin, sengaja diseludup, atau menjadi bisnis baru di sana gitu loh? Oh enggak, kalau Nggak? bisnis Atau ada oknum sih? Atau oknum? kan saya sudah bilang di setiap polisi ada oknum, ya kan? Di setiap organisasi pasti ada Di oknum setiap ya. Itu pasti ada oknum. Ya maksudnya Dan- kalau di lapas itu gitu loh, benar nggak sih ada itu? Karena kan itu ketangkep beberapa gitu. isu-isu ada ya Bukan kayak beberapa isu, fakta saya. ya. Kayaknya karena beberapa berita tuh gitu. Ini kayaknya saya jadi duta lapas dan Bener. Sebenarnya hal ini mungkin menjadi hal yang bisa dibahas. Misalnya kita ketemu kalapas gitu, melihat yang sebenarnya terjadi itu loh, fakta. Oh no, Enggak ya? saya bukan hanya satu lapas rutan yang saya masuki di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia. Tapi Dan saya tanpa pemberitahuan loh. Wow, Datang, wow, masuk. Wow. Berarti main telepon aja sekarang, halo gue mau Ketika masuk gitu. ketika Gue udah saya di depan Ah, gitu. iya Mau masuk ya. Ketika Oh, ya saya udah. di depan lapas, saya telepon. Saya ada di depan. Wih, udah Kaget sampai ya. depan kan gitu. Jadi nggak bisa di Ah, apa ya? jadi Nggak bisa di nggak mungkin mereka geruduk-geruduk Bener, langsung bener, itu bener. kan, langsung beres-beres. Nah itu, jadi saya langsung masuk dan saya langsung periksa dan saya langsung bertanya kepada WBP. Oh ya? Iya. Sidak gitu? Kayak sidak Berarti, gitu. berarti Bunda Kasihati orang dalam? Iya. Bukan dong. Karena dia nyampe langsung boleh masuk ya. Oh, enggak lah, saya independen Berarti kok. mahal Saya dong net. telepon ini. Untuk Prinsip kita kan udah bisa ya ngobrol ya. Lumayan ya. Enggak, Iya, saya oke. kan saya udah bilang saya tidak membela, tapi saya hanya ingin merubah Fakta. sedikit paradigma. sebenarnya Menjadi jalan juga ya Nah, Bunda ya supaya jadi- mereka ini bisa nanti keluarnya aman. Mereka Oke. di dalam itu, oh sekarang itu ada pramuka. Terus ya? ada yang maksudnya yang putus sekolah, ada sekolah kok. Ada sekolah Oh, juga. iya. Kayak homeschooling gitu berarti ya Bunda ya. Betul. Kayak waktu saya ke lapas anak di Palembang ya. di mana? Apa Lembang? Ah, di Palembang itu yang putus sekolah, yang Boleh putus nyambung sekolah sekolah kelas gitu. 2 SMP, mereka nyambung. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah Mereka tamat, udah ada ilmu gitu. ya, Nah, udah gitu ada loh. ijazahnya Udah punya ya, ijazah, Bunda jadi ya. mereka. Nah, itu. Jadi kadang yang masyarakat nggak tahu kan itu. Iya benar. Ngapain sih tuh orang ya kan gitu. Nah, Bunda kan katanya udah hampir ke seluruh Indonesia ya, ke lapas-lapas Indonesia ya. Itu tuh lapas yang paling berkesan lapas mana Bunda?
Maksudnya yang paling buat Bunda terharu atau yang kayak paling buat Bunda ini susah banget nih mungkin dimasukin gitu. Aduh, kadang saya kalau sedih tuh ngelihat lapas 2B ya. 2B itu apa itu? Aku nggak ngerti 2B. Lapas 2B itu tempatnya kecil, kan? Empet-empetan mereka di dalamnya. Boleh nggak diceritain? Tempatnya kecil, terus WBP-nya banyak dan kadang tidurnya susun dencis ya. Oh, kayak sarden ya, kayak kaleng ya. Nah, gitu. Itu Jadi bisa kasus itu apa mungkin mungkin yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Maksudnya kasihan juga pegawai-pegawai lapasnya kan kalau terjadi apa-apa lebih banyak WBP-nya daripada mereka. Kayak di luar negeri itu ya Bunda ya. Kita kan nggak mau, tapi kan ya mana Iya. tahu ya, kita nggak Itu. tahu ya. Ya terenyuh lihat mereka kadang bukan hanya melihat WBP-nya tapi melihat pegawai-pegawainya Sipirnya juga juga ya. Nah ini mau nanya nih, kalau di petugas lapas tuh banyak perempuan nggak sih Kak? Kalau petugas lapas, kalau di lapas lapas Perempuan. biasa ya, Lapas lapas biasa. biasa itu sedikit perempuannya. Tapi kalau di lapas perempuan, mayoritas perempuan. Mayoritas perempuan. Pernah nggak sih ditanya bagaimana mereka ada nggak sih mental health gitu? Mereka Karena di dalam sana kan terkurung gitu ya Bunda istilahnya ya. Mereka tuh Apa sih ya? ada nggak sih kayak mental health mereka itu maksudnya dari sipir atau dari pemerintah gitu untuk menyediakan layanan untuk memperbaiki mental mereka ketika di dalam lapas gitu. Ya itu makanya kan di lapas perempuan itu ada salon, ada mesin jahit, ada banyak lah maksudnya mereka bisa bikin baju, mereka bisa bikin apa pernak-pernik Pernak-pernik, ya. Itu kegiatan mereka biar mereka nggak apa ya? nggak stres Nggak dong? stres, Nggak nggak bosen stres ya. gitu ya kan. Ada Karena kegiatan kan terus ya Bunda ya. ketika mereka tidak ada kegiatan mereka pasti berpikir macam-macam. Benar. Nah, saya ngobrol dengan mereka itu sampai saya dikutekin Di ya. manicure ya, di Iya, manicure. 1 jam saya dipasangin kutek tuh. Nah, Gitu. Gini, Dan keahlian mereka udah Jago ya. jago ketika mereka dan banyak juga maksudnya pesanan ya dari luar gitu. Oh. Nah, makanya kadang gini, ketika pemerintah daerah harus support mereka. ya Nah, pemerintah daerah support mereka gini, ketika mereka bikin tas, cakep-cakep tasnya. Bikin Aksesoris tas, ya. Aku iya, pernah lihat loh Bunda ada yang tas, aksesoris gitu sepatu, dibuat. baju. Nah, cuma kan mereka kadang agak sulit untuk memasarkan. Oh iya. Nah, harusnya pemerintah daerah membantu mereka memasarkan itu seperti UMKM. Iya, kan jadi itu. disalurkan Nah, ya. bisa juga kan Kementerian UMKM ya membantu mereka untuk menyalurkan itu ke daerah-daerah gitu loh. jadi Jadi- perempuan Tangguh Nusantara ini tuh berfungsi untuk itu nggak sih? Kan kalau ada produk nih dari lapas perempuan gitu loh, mau nggak sih punya pemikiran ke depan nggak nih buat ambil barang Memasarkan mereka, barang-barang dipasarkan itu. gitu loh. Oh, itu sangat kami pikirkan. Seperti ketika Oke. kemarin kami mengadakan satu acara dan kami meminta dikirim roti dari lapas. Lapas. Hasil produksi Oh. lapas Dan perempuan. di situ ditulis dari lapas gitu kan. Oh, Nah, saya kasih ke teman-teman ya kan. Aha. Oh, teman-teman, wih enak ya ternyata gitu loh. Dan mereka steril loh, bersih mereka cara Bersih, buatnya. ya. Karena saya memang menyaksikan langsung dan Tahu, kadang saya tahu. nyoba langsung di situ. Dan enak ya Bunda ya. Enak. Enak ya. Itu tidak kalah dengan Iya. Mungkin mau nanti sponsor. nanti saya kirim ya. Oke, oke. Bunda berarti di lapas perempuan ini selain ke perempuan itu juga sering ke lapas anak juga Bunda. Lapas anak, lapas perempuan Sama. lapas biasa. Maksudnya Oh, kalau lapas sering biasa ya? tuh lapas rutan yang kebanyakan WBP-nya laki-laki WBP, ya. oh. Kalau kayak di rutan Depok kan itu ada perempuannya, Perempuan, ada yes. mungkin sekitar berapa orang gitu ya, 40 orang ya. Dan sisanya itu laki-laki. Tapi kalau kayak di Salemba, di lapas narkotika itu kan semuanya laki-laki. ya. Laki-laki. Dan Lapas perempuan di mana sih? lapas perempuan itu Pondok Bambu, lapas perempuan. Pondok Bambu. Di Sumatera Selatan ada semua ada lapas perempuan. Di Bali ada lapas perempuan. Oke. Saya udah ke Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Palembang, Maluku Utara. Sabang sampai Jawa Merauke Timur. hampir semua ya. Udah dimasukin sama Bunda. Iya. Dan kalau di di Mas Salemba ya, Salemba. yang perempuan itu berapa ini sih? Mereka dihukum itu berapa tahun? Kalau di Salemba itu nggak ada perempuan. Itu yang Bambu umum ya? ya berarti ya. Pondok Bambu. Pondok Bambu, Bambu. sorry, Pondok Bambu, sorry. Cat. Iya. Pondok Bambu. Pondok Bambu sama Tangerang ya. Tangerang. Tangerang itu ada lapas perempuan, Tangerang. Mhm.
banyak artis, banyak pejabat. Nah, ini Nah, yang mau tuh. kita tanya. Ini yang mau kita tanya. Ini pertanyaan titipan sebenarnya. Kalau tipikor itu kayak korupsi itu Iya. biasanya di Sukamiskin ya. Nah, Itu. nah itu Jadi tokoh artis lapas suka miskin, tapi yang ada di dalam situ kaya, orang kaya. kaya. Duitnya lebih banyak ya dari kita kayaknya ya. Nah, kasus-kasus yang Bunda tangani itu ya, kayak tadi kan banyak nih. Artis, politisi gitu berarti Bunda sering ketemu juga ya? Saya kurang srek ya kalau ketemu dengan artis atau politisi. Saya lebih suka ketemu dengan orang-orang yang di bawah. Kenapa tuh, Bunda? Kenapa, Kenapa, Bunda? Kenapa gitu? Kenapa? Kan kalau politisi kan mereka masuk ke dalam kan ada alasannya gitu. Disuka miskin, yang masuk orang suka kaya gitu. Koruptor dan sebagainya. Apa yang Bunda lihat di situ maksudnya? Kita kepengen tahu mereka diperlakukan istimewa nggak sih kabarnya? Enggak. Kabarnya kan tuh bisa Bener. sewa tempat, bisa pergi malam hari mereka bisa pindah rumah, Pulang. rumahnya di depan sono gitu. itu Benar nggak kan sih itu? Itu kan kadang banyak orang yang tidak suka aja kali ya. Oh. Dan mengarang-arang cerita. Jadi nggak benar tuh. Oh enggak Enggak lah. ya? Yakin tuh ya? Saya nggak dibayar ini Percaya loh. aja ya. Saya nggak dibayar, jadi saya tidak perlu membela mereka kan. Gitu. Benar, Artinya kan benar, kalau benar. artis nih, kalau artis kan biasanya masuk ke sana nggak ada istimewa, sama aja ya. Sama aja. Saya pernah dengar kalau Niki ya. Oh iya. Niki itu, Siapa? Nikita Nikita Mirzani. Mirzani. Dia bilang, Iya. sama kok, gua nggak diistimewakan, dia bilang gitu. Iya, Benar sama berarti ya? semua kok sama. Nah kalau koruptor gimana, istimewa nggak sih? Enggak juga, malah koruptor tuh kadang agak ini ya, orang kadang males ngelihat mereka. Kayak Bunda juga males lihatnya ya. Apa ada semacam sikap seperti itu kalau mereka masuk ke dalam gitu? Iya, karena kadang kalau koruptor kan kadang mentang-mentang banyak duit, ada sombong ya. Di penjara juga sombong mereka. Masih sombong Oh kadang. my god. Karena keluar mungkin, karena ketika keluar mereka masih kaya. Jadi sombong aja dulu gitu mungkin ya. Tapi sesombong-sombong mereka, ketika mereka di dalam penjara tetap aja. Maksudnya tetap aja mereka itu merasa tersiksa. Iya. Tidak mungkin orang yang biasa bebas berada di dalam penjara. Seenak-enak di dalam penjara ya masih enak di luar penjara lah. Tapi boleh ini nggak, Bunda? Tapi fakta aja yang diceritakan ya. Gini. Napi koruptor itu bisa keluar di malam hari nonton bola, misalnya mereka pakai masker. Itu benar nggak sih? Wah, itu no comment saya. No comment. Oh. Oh ya oke lah. Itu no comment. Takutnya nanti kita kalau ngebahas itu ini di blok ya nanti ternyata ya Di kalau blok ngebahas komen. itu. Itu no comment saya. No comment ya. Tapi adakah itu? Karena kalau saya Maksudnya tidak walaupun pernah bukan no ketemu comment, ya. tapi Nggak ada ya? gitu Ada. Kalau kata saya sih enggak lah. Dan kayaknya sekarang Jadi karena gini, sosial media nah, itu lagi naik banget Bunda. Jadi gini, sebenarnya kalau napi itu WBP itu keluar ya, kadang mereka sakit. Nah, Ya. sakit dan tidak bisa di klinik situ, mungkin mereka dikirim ke rumah sakit Pengayoman. Oh, harus keluar ya Tapi dari itu dikawal lapas. loh sama polisi. Pasti. Sama. Cuma kadang kan ada oknum-oknum yang menjadikan itu bahan bancakan gitu kan. Langsung dia upload. Iya. Tapi itu ini nggak sih? Lo contohnya kayak gini aja. Dulu pengacara Alvin Lim ya kan, yang di Salemba ya, masuk Salemba. Lah, itu ketika beliau mau berobat, kan beliau kan cuci darah ya. Cuci darah kan, ya, betul. itu dari lapas Salemba kan tidak bisa cuci darah di lapas Salemba. Yes. Harus dibawa ke rumah sakit Pengayoman. Benar. Nah, cuma kan oleh oknum-oknum tertentu kadang kan dijadikan Sampingan ya. Jadi Iya. konten. Atau kan merasa tidak suka ya, Nah. bisa dijadikan atau begini, kepala lapasnya si A nggak suka sama kepala lapas, boleh nggak sih dibikin gosip kayak gitu? Wah, itu saya nggak tahu dah. No comment. No No comment comment ya. deh kalau itu. Itu kan urusan pribadi masing-masing Benar. ya. Oke. Kalau Bunda berarti udah banyak banget ini membina ya, warga binaan itu paling muda umur berapa Bunda? Pernah? Paling muda. Ada yang umur 12 tahun. 12 tahun. Umur 12 tahun. Itu kasusnya kenapa Bunda? Itu Perempuan? enggak, laki-laki. Oh, laki-laki. Anak laki-laki. Itu kalau nggak salah maling ya. Oh, maling. Itu saya tanya, kenapa mencuri? Saya butuh makan. Ekonomi Aduh, lagi ya. saya langsung keluar air Nyes mata. ya. Aduh, pokoknya kalau masuk ke dalam itu siap-siap bawa tisu deh. Kalau perempuan, Bunda,
Yang paling muda umurnya berapa yang pernah Bunda bina gitu? Kemarin itu ada umur 18 tahun. 18 tahun. Kasusnya kenapa tuh Bunda? Penipuan. Penipuan? Ya mungkin kan anak-anak zaman sekarang yang butuh gadget yang hidup ini. Oh, Eh, oke. Terus Butuh uang lebih lah ya. Dia melihat ada uang, ya dibawa aja dah. Gitu kan. Oh, gitu. Kalau kasus human trafficking nih gitu, Oh, ada nggak sih yang mungkin mereka menjual ya human trafficking, ada nggak sih? Ya apa jual beli manusia? Manusia. Ya? Ada tapi tidak banyak. Di dalam lapas itu tidak banyak. Kalau masalah human trafficking ya. Ini, oke, aku pengen nanya, mungkin planning ke depan perempuan Tangguh Nusantara, ada nggak sih kalau kan mereka yang di bawah umur lalu mereka ada di penjara itu karena faktor ekonomi gitu, ada nggak sih rencana gitu untuk, menurut gue kan Indonesia nih mesti negotiate gitu loh, tidak hanya hukum itu ya hukum, negara memang harus mulai berpikir bahwa hukum itu ada karena ada sebabnya kan. Betul. Harus ada latar belakang. Kalau mas permasalahan ekonomi gitu, maksud saya berarti kan Ada ketimpangan ya? masalah ekonomi mesti diselesaikan tadi gitu. Menurut saya apakah perempuan Tangguh Nusantara ini memiliki mission ke depan seperti itu? Artinya kan kalau yang nggak perlu-perlu banget ya ibu ya di apa dipotong Kesampingkan masa tahanan gitu. ya. Oh Potong iya, masa iya. tahanan, Potong sehingga masa nanti tahanan. kita memiliki apa namanya sistem yang berbeda, memandang hukum itu bukan sebagai apa ya, sebagai bikin orang depresi dan stres, tapi hukum itu kan sebenarnya lebih efek jerah. Tapi kalau secara ekonomi mereka udah gagal, hukum kriminal kan pasti banyak Tapi terjadi. sekarang begini, Ya. Kak Ayu, yang harus kita lihat juga Serius nih. dari APH ya. Ini kita lihat dari APH dulu pertama. Iya, Kalau dia hanya mencuri sebuah roti, iya, yang pertama menangani kan APH. Mhm. Baru mereka lapas itu kan udah tempat terakhir Iya. ya, tempat terakhir mereka. Tempat mereka. Dalam situ. Yang pertama harusnya yang kita bina ini APH dulu. Sama hakim ya, hakim dan jaksa. Ketika mereka hanya mencuri roti karena lapar, karena perut lapar, Benar. mereka maling roti sebiji, Iya. terus dilaporkan ke polisi tanpa bahbi bu, Iya. langsung diproses. Langsung di penjara abis itu ya Bunda. Jadi harusnya APH, hakim, jaksa itu memakai hati nurani. Nah, mau nggak sih perempuan Tangguh Nusantara bersuara tentang ini gitu? Oh, loh? pasti. Jadi Indonesia tuh memiliki pola yang berbeda menangani Saya kasus pasti. hukum gitu loh. Dan mungkin saya paling keras ya kalau berbicara gitu ya. Iya. Gitu loh. Ada nggak misi itu gitu di perempuan Tangguh Nusantara ini? Jadi kita nih yang perempuan ini kayak para ibu ya, menitipkan pesan kepada perempuan Tangguh Nusantara bahwa hukum, kalau memang permasalahan ekonomi, kenapa harus dihukum ya dan berlama-lama banget? Nah gitu loh. itu makanya Dibilang efek hukum itu jerah. harus memakai hati nurani sebenarnya. Atau pakai kasih hati? Kasih hati gitu. Sesuai dengan nama saya gitu kan. Iya. Kalau saya terlalu banyak mengasihi kayaknya sih. Karena Enggak. sebagai perempuan tapi benar Bunda, kita harus pakai hati dulu ya. Maksudnya kalau misalnya karena kayak tadi Bunda bilang mencuri sebuah roti ya, dan dia di penjara ternyata lama, which is itu karena dia kelaparan, dia udah nggak tahu mau Sama gimana nih, gitu. Yang tadi kan kita dengar tadi ada kayak kriminal, kayak human trafficking. Yes. Mereka mencuri, membunuh suaminya, itu mesti direview. Jadi kita titip nih di perempuan Tangguh Nusantara ini itu mereview berbagai macam hal tentang hukum, dan itu kan mesti berkumpul nih, kayak dari kepolisian, dari Kapolri, Iya. mungkin dari lembaga lapas, sama kejaksaan ya. Jadi hukum itu bukan untuk mematikan, tapi hukum itu untuk memberi menurut gue sih kekuatan baru, mereka bisa hidup gitu. Bukan mereka keluar nanti jadi apa coba? Nggak ada jadi apa kan, stigma masyarakat jadi negatif kan? Kayaknya Ayu nih udah bisa jadi Apa Mbak Yu mau ikut apa? Masuk ke perempuan Tangguh Nusantara ya? Bisa. Mbak Yu cocok banget masuk ke Maksudnya, situ. keberanian perempuan bisa Tangguh Nusantara. menyuarakan Harus seperti itu. keinginan Keresahan perempuan-perempuan ya. Jadi dalam satu Benar, pertemuan kemarin adalah aku hadir di satu forum, ada Pak RI1 juga. Saya bilang satu hal, kenapa hukum itu selalu mematikan orang lain, bahkan hak dia hidup setelah dihukum itu juga nggak ada. Orang kan nggak pernah memiliki gini, semua orang kan jadi hakim di Indonesia, kan sih, benar nggak? Bisa menghakimi, benar. Seluruh jadi hakim. Tapi begitu si warga binaan ini keluar, nggak ada satupun yang bisa menerima. Maksud Ayu tuh bagaimana caranya Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perempuan,
lalu lapas, apa namanya itu, Kemenhum, ya, sekarang dan imigrasi organisasi dan pemasarakatan. Imigrasi dan Nah, pemasarakatan. ini juga memang harus mulai, menurut gue sih, berkolaborasi. Ya kan ada Menteri Pertanian sekarang berkolaborasi dengan seluruh ini. Nah, kalau mereka berkolaborasi, saya rasa gini, artinya kalau yang ibarat kata, kalau yang nggak perlu-perlu kan kenapa mesti dihukum? Biaya negara untuk itu berapa sih, Kak? Itu pertanyaannya sebenarnya. Biaya negara untuk di lapas perempuan, lapas pria, lapas anak itu berapa T gitu loh? Ada nggak sih Oh datanya? enggak, T? M? Enggak juga kayaknya lah. Nggak, maksud Ayu tuh Biaya untuk lapas rutan itu, tapi saya nggak tahu ya rinciannya, itu, karena saya bukan orang Kemenkumham. maksudnya, ya kan sebegitu banyak warga binaan. Iya, iya. Sama Maksudnya kayak, kenapa harus dipenjara kalau itu sebenarnya hanya karena Masa perut, ekonomi. mungkin ekonomi. Ya, karena ekonomi. mencuri roti gitu ya, Nah, satu roti nah itu gitu. seharusnya pemerintah kan harus membuka mata dan membuka hati. Membuka hati. Membuka mata dan Lebih membuka tepatnya hati. membuka hati harus dipakai Nah, juga ya Bunda ya. Kayaknya harus kasih hati lagi. Kasih deh. hati lagi. Kita promosi Bunda kasih hati di sini. itu sih. Oke. Gitu. Nah, kalau Bunda nih Mm. di organisasi Bunda ini ya maksudnya, yang mungkin sekarang udah berapa tahun nih jalannya Bunda? Baru satu Baru ya? tahun. Baru 1 tahun ya? Tapi makanya saya banyak itu turun itu di sisi jurnalistik dan aktivis ya. Aktivis ya. Nah, makanya untuk lebih spesifik saya mendirikan Perempuan Tangguh Nusantara. Perempuan Tangguh Nusantara. Itu sekarang berarti anggotanya udah berapa Bunda? Perempuan Tangguh Ya, Nusantara lumayan itu. banyak. Udah ratusan? Ribuan. Udah banyak ya. Itu tapi maksudnya mantan warga binaan itu ada di dalam situ Nah semua. itu ada nggak mantan warga binaan perempuan? Yang Ada. masuk ke situ ada. Banyak juga, Bunda? Ya, belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Tapi mungkin bisa ya untuk next time warga binaan perempuan yang udah lulus dari sana, dari apa, udah selesai masa hukuman, mungkin menjadi pelatih, kan mereka udah banyak ilmu loh Iya, di iya. sana. Benar, Ya, benar. menjadi pelatih ibu-ibu yang lain. Jadi mentor juga ya. Jadi mentor, Bener ya Mbak ya. gitu. Itu akan Kepikiran nggak sih? Oh, kepikiran dong. Oh. Pasti udah banyak listnya ya Bunda ya. Udah banyak listnya kan. Banyak ide gue. Kayu masuk ke organisasinya Kak Bunda. Kalau aku lebih ke apa sih, kesehatan reproduksi perempuan. Dan mental health ya. Mental health saya juga di ya. situ. Oke. Oh ya, itu bisa diterap, bisa mungkin kolaborasi dengan lapas dan rutan perempuan di Indonesia kan. Iya kan, kalau apa kan kayak bagaimana nanti di rutan perempuan itu juga harus apa namanya diperiksa juga alat ini reproduksinya. Reproduksi ya, karena wanita pasti ya Yes. Bunda ya, itu Nah, adalah itu. hal yang Sama perlu kesehatan banget. mereka ya kan. Betul. Jadi aku silakan. Nah, Bunda ada nggak nih kata-kata yang mau disampaikan ya? Boleh ke pemerintah, boleh ke pihak berwenang gitu, agar mereka mengambil langkah apa untuk membantu para warga binaan ini. Silakan Bunda. Mungkin untuk APH ya, untuk APH polisi, jaksa, hakim, tolong kalau menerapkan hukum itu harus memakai hati nurani. Jangan melihat yang lain-lain, tapi hati nurani. Dan untuk pemerintah harus lebih membuka diri dan membuka mata terhadap masalah-masalah hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia itu kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa hanya mencuri roti terus mendapat hukuman dengan sekian tahun, bukan bulan lagi, sekian tahun. Kan itu sebenarnya sudah melukai hati nurani rakyat ya. Nah mungkin di pemerintahan Merah Putih ya sekarang, Pak Prabowo bisa mengakomodir masyarakat bawah yang memang teraniaya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 45 ya. Iya. Mungkin itu saja pesan saya sebagai Perempuan Tangguh Nusantara, dan saya akan tetap melawan apabila ada hal-hal yang saya lihat tidak baik untuk masyarakat yang perlu saya bantu. Dan untuk teman-teman jurnalis, saya pesan juga jaga kedaulatan pers. Jaga kedaulatan pers, benar. Oke. Oke. Ini seru banget ya ngobrol-ngobrol Seru. Bunda, karena ini tuh topik yang sebenarnya jarang diangkat Bunda, karena warga binaan, apalagi khususnya perempuan, itu mungkin akan dipandang sebelah mata ketika keluar ya Bunda. Jadi ini topik yang seru banget, dan alhamdulillahnya Tapi bukan Pak Taufik. bukan beda topik ya. Tapi untungnya di sini kita bisa mendatangkan Bunda Kasih Hati dan Mbak Ayu juga. Kita bisa ngobrol-ngobrol seru banget. Ini udah
beberapa menit lagi sebelum closing dan gak terasa ya. Nggak terasa. Seru banget ngobrolnya karena kita perempuan juga ya tiga-tiga jadi kita Jadi biasanya dapet gue. Kalau closing statement boleh? closing ya, Apa? boleh. Jangan tanya masalah pribadi saya ya. closing ya. Oke. Jadi perempuan itu memiliki dua kekuatan ya. Yang pertama mental dan fisik. Tapi ketika dia ditindas dia akan meraung seperti singa gitu. Jadi mungkin itu ya. Karena Oh, ada iya. Tangguh Nusantara kan. Enggak, jadi Dan kan saya pernah mudah-mudahan- bilang sama Ayu dan- kan bahwa perempuan itu mempunyai kesabaran yang tinggi. Iya. Tapi ketika perempuan itu sudah habis sabarnya akan lebih sadis daripada laki-laki. Dengar ya, para laki-laki ini tolong di-highlight bisa jadi thumbnail ya ini ya. Tapi ada satu momen mungkin yang harus dicatat adalah perempuan itu kan sering memetik momentum gitu loh. Ui. Dan membuat momentum. Jadi ada beberapa lembaga di Indonesia itu yang dipegang oleh perempuan hasilnya bagus banget gitu. Ya kan? Nah, ini perempuan Tangguh Nusantara ini kita titip ya. Kita titip Dan suara-suara mungkin satu lagi pesan saya mungkin ya ada- untuk boleh. perempuan-perempuan ada satu lagi nih. di Indonesia. Kalau tadi kan dibilang kan hukum itu mana sih? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, Iya. sekarang udah banyak pemerintah membuat kayak Presiden RI 1 membuat IG, ya kan, kemudian nanti Oh, yang Wapres ada juga Mas membuat Wapres. lapor. Pengaduan Oh, ya. betul. Lapor Mas Wapres. Benar benar. Jadi Terus sebenarnya apa, itu admin Gerindra gitu. Ya, menanggapi sebenarnya itu menurut gue sih menampar ya. Apakah benar sih kayak menampar bahwa lini bawah ini ketika orang membuat laporan, masyarakat membuat laporan itu nggak pernah sampai. Benar. Atau Akhirnya mungkin harus disumbat gitu. akhirnya di atasnya ngebuka langsung Yes, ya. Nah, sekarang kan Bener, kalau bener. ada apa-apa mungkin Nusantara Tangguh Nusantara bisa nih bekerja sama Bener. sehingga top down gitu. Akhirnya pemerintah bisa ambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Ah. Itu sih. Jadi perempuan itu kan gini, perempuan itu harus tangguh, Mm-mm. penuh integritas, Yes. elegan, Yes. tapi tetap kodratnya sebagai perempuan harus Tapi- keibuan. Tapi Benar. masih boleh nangis kan perempuan? Boleh. Boleh dong. Boleh. Perempuan kita soalnya pakai hati kan. Ah. Jadi gampang terharu. Jadi gitu. sekeras-keras wanita, Bisa walaupun jujur. dia kayak baik, pasti wanita itu bisa Iya. mengeluarkan air, perempuan itu bisa mengeluarkan Iya, air mata. Eh, seru Apalagi banget kalau ya masalah ngobrolnya. Oke. Thank you ya. Aduh, terima kasih banyak Bunda Dari Kasih Pulau Hati. Kita udah ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih juga co-host aku yang cantik. Udah ngobrol-ngobrol dari Pulau banyak dari Pulau Dari Mas. Pulau Pulau Mas, Mas. Nusantara Dari Pulau Mas TV. VO. Terima Oke. kasih banyak. Sobat Nusantara NTV.id, terima kasih sudah menonton ngobrol-ngobrol seru kita mengenai warga bina wanita khususnya ya. Dan dua bintang tamu aku yang cantik-cantik ini yang udah memberi insight banyak banget, yang mungkin ketika nanti ditonton bisa memberi insight dan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang. Oke, saya Rara, DPO dari Pulau Mas pamit. Terima kasih. Saya Gusti Ayu, bye. Saya Bunda Kasih Hati. Dadah. Yeah, yeah, yeah.